Bab 2951 Catatan Perubahan Darah. Akibatnya, semua orang mati-matian berusaha mencari penawar racun. Sejauh mana mereka asyik dengan masalah ini mengejutkan semua orang. Secara alami, Siperia dan Idrae tercengang oleh tanggapannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seluruh dunia mencoba mencari penawarnya atas nama Levi? Itu adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sebenarnya, seluruh dunia dimotivasi oleh ramuan ajaib yang ditawarkan sebagai hadiah. Tidak seperti dulu ketika Levi pertama kali meminta bantuan. Tidak ada yang dengan tulus menawarkan apapun saat itu. Berbeda dengan itu, semua orang memberikan segalanya ketika ada hadiah yang menggiurkan. Bahkan jika mereka kehabisan ide, mereka masih akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan lebih banyak. Sementara itu, beberapa keluarga kerajaan kuno dan faksi yang memiliki serangkaian manual kuno dan obat magis berdiskusi di antara mereka sendiri apakah perlu mengungkapkan apa yang mereka miliki. Dengan kata lain, mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka minta sebagai balasannya. Adapun mereka yang tidak memiliki apa-apa, mereka mati-matian berusaha menemukan sesuatu di seluruh dunia. Tidak peduli apa, mereka hanya harus menemukan sesuatu untuk ditawarkan. Oleh karena itu, dunia menjadi gila karenanya. Kehebohan yang terjadi telah melampaui semua harapan Levi. Respons global terlalu menakutkan. Akibatnya, sekelompok pria luar biasa dan obat-obatan aneh diharapkan muncul. Saat Levi terus menjelajahi area terlarang lainnya, dia menunggu dengan cemas hasil dari hadiah yang ditawarkan. Segera, rencana mereka mencapai efek yang diinginkan. Orang pertama yang mencoba mengklaimnya tiba. Itu adalah keluarga kerajaan Roduns. Mereka menawarkan teknik rahasia mereka yang berharga, catatan perubahan darah. Itu adalah teknik yang dicuri dari Erudia sejak lama. Selama ini, keluarga kerajaan telah menggunakannya secara eksklusif untuk menyembuhkan anggota keluarga mereka yang keracunan. Namun demikian, itu dianggap sebagai salah satu teknik gelap. Catatan perubahan darah mengandalkan pertukaran darah seseorang untuk menghilangkan racun. Dalam istilah awam, itu memindahkan racun ke orang lain melalui pertukaran darah. Meskipun orang lain harus membawa racun, korban secara alami akan sembuh. Dengan demikian, itu memiliki peran penting untuk dimainkan dalam keluarga kerajaan mengingat seberapa sering mereka menjadi sasaran upaya peracunan. Meskipun demikian, beberapa upaya benar-benar berhasil. Akibatnya, catatan perubahan darah hampir tidak digunakan dan disimpan di brankas kerajaan. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menggunakannya. Tapi sekarang karena itu bisa menjadi sesuatu yang berharga, mereka secara alami senang mempersembahkannya. Setelah mendengar latar belakang teknik tersebut, mata Levi berbinar. Meskipun itu dianggap sebagai teknik jahat yang membutuhkan orang lain untuk bertukar darah dengan korbannya, Levi tidak mempermasalahkannya sama sekali. Bagaimanapun, dia menawarkan diri sebagai gantinya, karena dia siap untuk membawa racun di dalam dirinya. Bagaimana kondisi mereka? Tanya Levi. 50 keping kristal energi spiritual, jawab Dr. Erebus. Levi memberinya ekspresi terkejut. Apa kamu yakin? Dr. Erebus mengangguk. Saya sudah 3 kali mengkonfirmasinya. Keluarga kerajaan Roduns menginginkan 50 kristal energi spiritual sebagai imbalan atas catatan perubahan darah. Levi bingung. Dia mengharapkan mereka untuk menuntut lebih banyak dari yang mereka lakukan. Apakah hanya itu yang mereka inginkan? Bagi Levi, kondisi mereka setara dengan tidak meminta apa-apa. Beritahu mereka bahwa kami akan memberi mereka 100 keping kristal energi spiritual. Jika solusi mereka efektif, saya akan menindaklanjuti dengan memberi mereka 1 ton, jawab Levi. Baiklah. Dalam hal ini, mereka akan putus asa untuk menyampaikannya. Petik 2. Dengan itu, Dr. Erebus segera menghubungi keluarga kerajaan Roduns. Hahaha, sepertinya kita meremehkan tekad Levi untuk menyelamatkan putrinya. Dia menawarkan kepada kita 100 keping kristal energi spiritual sebagai uang muka saja. Jika teknik kita berhasil, dia akan memberi kita banyak. Ketika saya meminta 50 keping pada awalnya, saya hanya mencoba keberuntungan saya. Pada akhirnya, saya tidak berharap dia begitu murah hati. Karena itu, atur para pria dan kirimkan catatan perubahan darah sekaligus. Petik 2. Keluarga kerajaan Roduns tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyegel kesepakatan. Bab 2952 ini Idrae.
100 kristal energi spiritual akan sangat membantu Roduns. Orang beradab manapun akan dengan senang hati berubah menjadi biadab demi sepotong batu yang tak ternilai itu, dan sekarang ada 100 keping. Kemurnian mereka juga sangat baik. Mereka yang diperdagangkan di pasar bukanlah tandingan mereka. Sementara itu, di Siperia, para pemimpin Idrae sedang mengadakan pertemuan. Tidak mungkin. Levi tidak mungkin memiliki sumber daya sebanyak itu, bukan? Dia akan bisa melawan Siperia jika dia benar-benar menguasai bola sebanyak itu. Ini tidak terbayangkan. Dari mana dia mendapatkannya? Saya ingin menyangkal dominasinya, tetapi ini adalah fakta yang sulit. Mungkin dari Erudia. Erudia kaya dengan sumber daya tetapi hampir tidak digunakan. Tidak akan mengejutkan jika Levi memiliki banyak sekali. Tapi apakah kita akan membiarkan seluruh dunia menemukan obat untuk penyakit putrinya? Tidak. Kita harus menghentikan mereka. Kita harus memastikan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kudengar bangsawan Roduns memiliki buku teknik tentang perubahan darah, dan mereka akan memberikannya kepada Levi untuk kristal itu. Hentikan mereka. Kita harus segera menghentikan mereka. Hubungi mereka dan kirim beberapa orang kita ke Roduns segera. Rupanya, pertukaran antara bangsawan Roduns dan Levi tidak dimaksudkan untuk diam-diam. Kebanyakan orang mengetahuinya dan berpikir bahwa kemungkinan besar transaksi itu akan terjadi. Peluang sukses dengan bantuan catatan perubahan darah tinggi. Karena buku itu sangat dihormati, para bandit dan penjara telah lama mengincarnya dan ingin mencurinya. Bagaimanapun, itu adalah permata yang langka. Rencana mereka adalah mencuri buku itu, membawanya ke Levi, dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Apa yang menghalangi mereka adalah sifat tahan banting Roduns. Itu begitu kuat sehingga bahkan jika mereka menyajikan buku itu di atas piring, mengatakan bahwa itu untuk diambil, tidak ada yang berani menyentuhnya. Siapapun akan menempatkan hidup mereka di atas batu, tidak peduli seberapa mahal batu berharga itu. Segera setelah perjanjian, catatan perubahan darah sedang dalam perjalanan ke Levi. Puluhan elit ditugaskan untuk tugas penting menjaga buku ini, dan ada 4 dewa di antara mereka. Mereka tidak mengumandangkan perjalanan mereka ke Erudia, sebaliknya, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lebih baik aman daripada menyesal, pikir mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa membawa buku itu ke Levi sesegera mungkin dan mengambil kristal energi spiritual yang dia janjikan. Mengetahui bahwa tim dari Roduns telah memulai perjalanan mereka, Dr. Erebus memastikan semuanya siap untuk menyambut mereka. Adapun Levi, dia berada di area terlarang bersama Forlevia, menguji ramuan ajaib yang dia temukan untuk melihat apakah mereka bisa membantu menyembuhkan putrinya. 100 keping kristal energi spiritual disiapkan dengan patuh. Jika catatan perubahan darah itu asli, mereka akan langsung menawarkan batu-batu itu. Lokasi pertemuan yang disepakati adalah Adrune, di suatu tempat yang dekat dengan Roduns, dan Levi saat ini berada di area terlarang peringkat 1 yang tidak terlalu jauh darinya. Tidak lama kemudian, tim dari Roduns, bersama dengan catatan perubahan darah, sampai di titik temu. Tidak ada upaya perampokan sepanjang perjalanan. Hahaha, siapa yang berani mencuri dari kita? Semuanya berjalan mulus bagi para elit dari Roduns sejauh ini. Mereka tidak menemui ancaman sepanjang perjalanan mereka, itulah sebabnya beberapa dari mereka perlahan-lahan menurunkan penjagaan mereka. Tidak, semakin dekat kita dengan Adrune, semakin kita harus waspada. Mengingatkan salah satu dewa. Ayo, itu akan baik-baik saja. Kami hampir sampai. Ancaman apa yang mungkin ada? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat setelah penekanan pada upaya tanpa risiko, beberapa tokoh yang bergerak cepat berkumpul di sekitar mereka sebelum menampilkan diri dan mengelilingi tim. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 8 dewa dan 40 hingga 50 elit. Kamu siapa? Apakah Anda tahu siapa kami? Teriak seorang petarung dari Roduns. Tentu saja, kami tahu. Kami juga tahu bahwa Anda memiliki catatan perubahan darah. Petik 2. Kami dikirim oleh Idrae, dan kami di sini untuk memastikan bahwa Putri Levi tidak akan pernah sembuh. Kami tidak akan membunuhmu. Yang harus Anda lakukan untuk memastikan perjalanan yang aman adalah dengan membagikan catatan perubahan darah. Petik 2. Para penyelundup itu menyatakan tujuan mereka dengan wajah datar, dan orang-orang dari Roduns dikejutkan oleh keterus-terangan mereka. Dengan serius, apakah mereka baru saja mengumumkan niat jahat mereka dengan terus terang?
Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan identitas mereka. Yah, dendam yang dimiliki Hydrae dan Levi terhadap satu sama lain sudah diketahui secara luas. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa orang-orang dari Hydrae ada di sana untuk menghentikan Levi mendapatkan apa yang diinginkannya. Kami di sini untuk catatan perubahan darah. Jika Anda tidak ingin memberikannya kepada kami, Anda dapat menghancurkannya sendiri. Orang-orang dari Hydrae beringsut lebih dekat ke lawan mereka. Bab 2953 membakar catatan perubahan darah. Tamu tak diundang itu bukanlah dewa atau pejuang dari Siperia. Mereka melayani organisasi lain, dan Hydrae telah mempekerjakan mereka dengan menawarkan hadiah yang bagus. Itu mirip dengan yang dilakukan Levi, beri orang apa yang mereka inginkan, dan mereka akan menembakmu. Orang-orang ini, yang telah mengklaim kesetiaan kepada Hydrae, berada di bawah mantra yang tepat itu. Mereka ada di sana untuk menjarah catatan perubahan darah atau untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tidak dalam 1.000.000 tahun. Berkumpullah, orang-orangku. Kami akan mengirimkan catatan ini dengan selamat kepada Tuan Garrison dalam keadaan utuh. Tidak mungkin bangsawan Roduns ingin menyerahkan kristal energi spiritual dalam jumlah besar itu. Tim dari Roduns dengan cepat membentuk formasi dan mencoba menerobos keluar dari pengepungan lawan. Para pejuang Hydrae membalas seketika dengan kekerasan, dan dalam hitungan detik, perkelahian pun terjadi. 8 dewa yang bekerja untuk Hydrae tidak mudah. Orang-orang dari Roduns tegas dalam menjaga rekor. Catatan perubahan darah tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Itu Dr. Erebus. Ledakan. Pukulannya yang kuat membuat 3 dewa mundur. Apa, sekuat itukah Dr. Erebus? Semua orang yang hadir dapat mengenali Dr. Erebus, dan kebanyakan dari mereka tercengang oleh keperkasaannya. Apakah dia juga seorang dewa? Tapi tunggu, bukankah mereka mengatakan bahwa Dr. Erebus tidak pernah memiliki energi spiritual mengalir melalui tubuhnya? Ini di luar apa yang pernah saya bayangkan. Kami tahu bahwa Hydrae akan memblokir pertukaran ini. Kami mengharapkan Anda, pejuang Hydrae. Hahaha, Dr. Erebus tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Orang berikutnya yang muncul adalah Dewa Digital. Dia dulunya adalah manusia biasa, tetapi setelah beberapa latihan keras, dia sekuat petarung manapun di luar sana. Dr. Erebus dan Digital God adalah tambahan yang kuat untuk kekuatan tempur Roduns. Faktanya, semua petarung Hydrae bukanlah tandingan keduanya. Levi telah menghitung langkah Hydrae selanjutnya ketika keluarga kerajaan Roduns mengiyakan tawarannya. Dia meramalkan bahwa selain Hydrae, tidak ada pihak lain yang akan menghentikan pengangkutan catatan perubahan darah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukannya, dan di atas itu, tidak ada yang memiliki keberanian untuk merampok royalti. Namun, Hydrae punya alasan dan berada di bawah sayap pelindung yang kuat. Mereka berani seperti singa. Levi berasumsi bahwa Dr. Erebus dan Digital God akan cukup mampu untuk menghentikan Hydrae melangkah lebih jauh. Jika bukan itu masalahnya, Dr. Erebus dapat dengan mudah mengirimkan sinyal ke Troy untuk membuat cadangan. Dengan cara apapun, mereka tidak akan membiarkan Hydrae mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah mengapa Levi tidak khawatir ketika dia pergi mencari ramuan ajaib di area terlarang. Dari pengamatan dan deduksi Dr. Erebus, dia memutuskan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Troy. Kalian semua, maju bersama dengan Dewa Digital. Aku akan memberikanmu kristal energi spiritual setelah itu. Dr. Erebus berhasil membuat jalan keluar bagi orang-orang dari Roduns. Dia ingin mereka, bersama dengan catatan perubahan darah, mengikuti Dewa Digital untuk sampai ke titik pertemuan. Para pejuang Hydrae sangat ingin menghalangi jalan tetapi mereka bukan tandingan Dr. Erebus. Dewa Digital berhasil memimpin 4 dewa dari Roduns keluar dari pengepungan, dan segera, mereka dalam perjalanan ke titik pertemuan yang disepakati. Levi juga akan sampai di sana. Setelah pertukaran yang menguntungkan, semua kekhawatiran akan menjadi cerita masa lalu. Digital God and the Deities hanya berjarak 15 mil dari Ardune, dan ketika semuanya tampak berjalan dengan baik, sing. Bersin, bersin. Sosok bayangan muncul dan pukulan maut terlempar entah dari mana. Dewa Digital dan Dewa telah menjadi sasaran. Pembunuh tingkat dewa. Dan ada lebih dari 1. Apa? 4. Dewa Digital hampir kehilangan nyawanya saat mencari tahu siapa penyerangnya. Sayangnya, 4 dewa lainnya tidak cukup cepat dan dipenggal dari penyergapan.
Astaga, orang lain muncul dan berjalan menuju tempat keempat mayat itu tergeletak. Para penyerang lainnya, di sisi lain, ditugaskan untuk menghalangi Dewa Digital mendekat ke tempat kejadian. Orang misterius itu mengaduk-aduk mayat untuk mencari catatan perubahan darah, dan ketika dia mendapatkannya, dia menyalakan buku itu dengan api. Hahaha, Levi, bermimpilah. Tidak ada yang akan menyembuhkan putrimu sekarang. Dia terkekeh seperti orang gila. Tidak, Dewa Digital mengaum putus asa saat buku teknik terbakar menjadi bola api. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan api selain melihat buku itu menjadi abu. Digital God berada di dajon tinggi. Dia tidak pernah menyangka akan ada kelompok perampok lain yang mengincar buku itu. Siapa mereka? Pembunuh meninggalkan tempat kejadian setelah catatan perubahan darah dicincang. Bab 2954 kalian semua akan mati. Di sisi lain, pertarungan antara Dr. Erebus dan para pejuang Hydrae perlahan memudar. Melihat bahwa mereka tidak bisa maju lebih jauh, yang terakhir tidak bisa melakukan apa-apa selain mundur. Dr. Erebus dan petarung lain dari Robuns menggunakan kesempatan itu untuk bergegas ke titik pertemuan. Yang membuat mereka kecewa, mereka melihat mayat dan Dewa Digital terluka. Apa? Rahang jatuh ketika mereka tahu tentang bagaimana catatan perubahan darah dibakar menjadi abu. Siapa yang melakukan ini? Apakah Hydrae yang merencanakan penyergapan di sini? Spekulasi mengambang di udara. Tidak mungkin. Hydrae tidak repot-repot menyelinap ke arah kami. Siperia dan Levi selalu bertarung seperti laki-laki dan tidak akan pernah saling menyerang secara diam-diam. Orang yang bertanggung jawab atas tim dari Roduns yakin. Ada 5 pembunuh tingkat dewa dan mereka semua menutupi wajah mereka. Jelas, mereka tidak ingin ada yang mengenali mereka. Kurasa itu bukan Hydrae. Mereka akan menyerang langsung dan bukan dari bayang-bayang, tambah Digital God dengan percaya diri. Lalu siapa mereka? Betapa beraninya mereka? Apakah mereka tidak takut menyinggung Roduns? Sebuah keributan terjadi. Mereka benar. Banyak orang tidak senang dengan cara Levi menangani berbagai hal dan mereka benar-benar berharap Forlevia tidak akan pernah sembuh. Namun, catatan perubahan darah adalah milik bangsawan Roduns. Menyakiti buku itu tidak akan jauh berbeda dengan menyatakan perang dengan keluarga kerajaan. Siapa yang berani mempertaruhkan tangan seseorang dalam hal ini? Satu-satunya pemberani yang mungkin adalah Siperia, dan orang-orangnya jujur tentang hal itu. Siapa lagi yang bisa? Dr. Erebus tidak bisa memikirkan pelaku potensial lainnya, tapi dia yakin bahwa pihak yang menyergap Dewa Digital adalah orang lain. Jika mereka berasal dari Hydrae, berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka hanya akan mengambil buku itu dan melarikan diri dengannya. Mengapa mereka membakarnya? Dewa Digital berada di tempat kejadian dan dapat melihat bahwa para pembunuh itu ada di sana untuk menghancurkan catatan perubahan darah, jauh dari tujuan Hydrae. Apa yang akan dilakukan Hydrae adalah merampok buku itu. Hanya jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkannya sepenuhnya. Jelas bahwa 5 pembunuh dan orang-orang yang berkelahi dengan Dr. Erebus berasal dari organisasi yang berbeda. Hydrae tidak ingin menghancurkannya karena memiliki nilai penelitian bagi mereka. Bukan hanya Hydrae, ada orang lain yang tidak ingin Evie sembuh. Dr. Erebus menggeram. Tepat ketika semua orang benar-benar terjebak dalam mencari tahu siapa musuh utama mereka, Levi dan Forlevia kembali dari area terlarang peringkat 1. Hei, apa yang salah? Levi tahu ada yang tidak beres. Dr. Erebus menceritakan seluruh cerita secara rinci. Ekspresi muram Levi terlihat jelas. Selain Hydrae, ada orang lain. Dia bertanya. Kepala tim dari Roduns segera meminta maaf. Kami sangat menyesal, Tuan Garrison. Kami telah meremehkan lawan kami. Kami pikir tidak ada orang lain yang berani mengambil alih buku itu. Jangan khawatir tentang itu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Akulah yang mereka kejar. Levi memikul tanggung jawab tunggal. Erebus, beri mereka kristal energi spiritual. Levi memerintahkan. Segera, orang-orang dari Roduns seperti rusa di lampu depan. Buku perubahan darah yang dijanjikan hilang, tapi Levi tetap bersikeras memberi mereka kristal. Tidak masalah. Anda telah datang jauh. Mari kita anggap itu karena Anda telah menyelesaikan tugas Anda. Semua yang hadir terkesan dengan kemurahan hatinya. Garnisun, kita sekarang adalah sekutu. Beritahu kami jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang. Juga,
Kami akan menyelidiki masalah ini dengan kekuatan penuh. Roduns tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Setelah menyatakan aliansi dan pendirian mereka, orang-orang dari Roduns pergi dengan kristal energi spiritual. Belakangan, berita tentang Hydrae yang gagal menghancurkan catatan perubahan darah beredar di Siperia. Tidak ada yang akan mengira beberapa penjahat lain akan ikut bermain. Siapa yang melakukannya masih menjadi misteri. Bahkan Levi sendiri sepertinya tidak tahu siapa, selain Hydrae, yang mati melawan pemulihan Forlevia. Menyelidiki. Jangan tinggalkan batu yang terlewat dan temukan penjahatnya. Setiap orang Hydrae akan mati. Bajingan yang membakar buku itu akan mati juga. Tak satu pun dari mereka akan keluar dari ini hidup-hidup. Petik 2. Bab 2955 menjadi fenomenal adalah kutukan. Saya yakin mereka akan menyerang lagi untuk menghentikan kemungkinan pemulihan Forlevia, gumam Dr. Erebus. Kamu benar. Dewa Digital mengangguk setuju. Berita tentang Levi yang memberi Roduns 100 keping kristal energi spiritual telah menyebar luas dan jauh. Meskipun tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, dia menepati janjinya dan menunjukkan kemurahan hati. Betapa cara untuk menarik lebih banyak orang yang cakap untuk melayani dia. Ternyata Levi tidak memberikan kristal energi spiritual secara membabi buta. Itu adalah pertunjukan yang dia lakukan untuk memenangkan hati. Roduns menerima 100 kristal energi spiritual dengan imbalan catatan perubahan darah yang telah dibakar menjadi abu. Itu adalah pengumuman yang membuat semua orang gila. Mereka percaya bahwa selama mereka memiliki sesuatu untuk ditawarkan, Levi akan membalas budi mereka. Beberapa organisasi yang kuat bahkan mulai meneliti solusi untuk Forlevia. Itulah kekuatan publisitas positif. Janji Levi untuk memasok sejumlah besar kristal energi spiritual ke Roduns melampaui apa yang bisa dibayangkan. Bahkan sebuah negara yang diberkahi dengan sumber daya yang melimpah seperti Siperia tidak akan mampu mengajukan 100 keping kristal energi spiritual begitu saja. Itulah sebabnya sebagian besar masyarakat, yang dapat membantu, dengan tegas menemukan obat untuk Forlevia. Hydrae dan Siperia juga mengetahui tentang kemurahan hati Levi. Dari mana Levi mendapatkan ramuan ajaib dan kristal energi spiritualnya? Apa dia sudah gila untuk memberikan 100 keping batu berharga itu begitu saja? Sekarang, pertanyaannya adalah, dari mana dia mendapatkannya? Sepertinya sumber dayanya setara dengan Siperia. Hanya jika kita bisa membuatnya mendukung kita. Sementara ide dan obat ajaib mengalir ke tangan Levi, Siperia dan Hydrae melirik persediaannya dengan harapan akan memasukkannya ke dalam saku mereka sendiri. Kau tahu, mungkin Hydrae bisa membuat kesepakatan dengan Levi. Katakan padanya bahwa Anda memiliki penawar yang dibutuhkan putrinya, dan dengan satu syarat Anda akan menyerahkan penawar itu. Levi menyerahkan semua sumber dayanya. Salah satu dewa dari Siperia menyarankan. Itu adalah ide yang didukung oleh semua orang. Namun, kami perlu menyelidiki dan menyelidiki setiap detail kecil untuk memastikan bahwa dia benar-benar memiliki sumber daya itu, lanjutnya. Jadi, siapa yang membakar catatan perubahan darah? Apakah ada orang lain yang tidak ingin Forlevia disembuhkan? Sementara itu, beberapa orang sedang berkumpul di sebuah pulau di Bayview. Mereka adalah orang-orang yang mencoba membujuk Levi untuk bergabung dalam balas dendam mereka pada Hydrae, dan pulau itu adalah salah satu markas mereka. 5 pembunuh yang telah menyergap Dewa Digital sebelumnya kembali ke pulau itu. Merekalah yang telah menghancurkan catatan perubahan darah. Misi selesai. Kami telah membakar catatan perubahan darah menjadi abu. Para pembunuh melaporkan serempak. Luar biasa dan dilakukan dengan baik. Levi Garrison, obat untuk putrimu tidak akan pernah ditemukan selama kamu tidak bergabung dengan kami dan membalas dendam pada Hydrae. Kami akan menghancurkan obat dan obat ajaib apapun yang mungkin menghalangi Anda. Anda memintanya, Levi Garrison. Jika Anda bergabung dengan kami lebih awal, kami akan berusaha keras untuk menemukan perawatan untuk putri Anda sekarang. Pemimpin gerombolan itu bersukacita. Kebencian mereka terhadap Hydrae begitu kuat sehingga tidak terkendali dan mereka menjadi radikal. Bagi mereka, siapapun yang menolak undangan mereka untuk bergabung dengan organisasi mereka dan membalas dendam pada Hydrae layak mendapat pukulan dan harus menjalani hukuman mati. Sedikit yang Levi tahu bahwa dia telah membuat musuh seperti itu hanya karena dia menolak undangan. Para ekstremis itu menganggap bahwa mereka yang memilih untuk tidak bergabung dengan mereka tidak akan membalas dendam pada Hydrae,
dan keegoisan mereka telah menyebabkan mereka melakukan misi berbahaya seperti itu. Benar, tampaknya Levi memiliki banyak sumber daya. Fondasi kami akan lebih kokoh jika dia bergabung dengan kami. Kirim seseorang untuk mendiskusikan masalah ini dengannya lagi. Jika dia berani mengatakan tidak lagi, kita akan menemukan cara untuk mengambil alih semua miliknya. Setelah berita mulia tentang hadiah Levi untuk Rhoduns, banyak organisasi yang ngiler karena sumber daya yang dimilikinya seperti serigala lapar. Mungkin menjadi fenomenal adalah kutukan. Musang serakah manapun akan menemukan cara untuk merampok Levi karena dia sekaya Siperia. Siapa yang tahu jika seseorang akan muncul di pintunya dan merampoknya di siang bolong. Pasti akan ada bajingan yang berencana untuk merencanakan kekayaannya darinya. Bab 2956 memaksa Anda untuk pergi. Tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya Levi mendapatkan begitu banyak sumber daya. Ramuan ajaib dan kristal energi spiritual ditemukan di area terlarang. Banyak dari mereka berada di area terlarang peringkat 1 dan peringkat 2. Hanya ada sangat sedikit item dari area terlarang peringkat 3. Saat ini, sebagian besar negara hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari melalui area terlarang peringkat 3. Area terlarang peringkat 2 sangat sulit untuk dijelajahi. Tidak ada yang menjelajahi area terlarang peringkat 1 sebelumnya. Namun, Levi memiliki ramuan ajaib yang berasal dari area terlarang peringkat 2 dan bahkan area terlarang peringkat 1. Itu membuat orang sangat curiga padanya. Banyak yang mengira dia mendapatkannya dari Erudia. Lagi pula, ada banyak area terlarang di Erudia, dan banyak dari mereka yang belum dijelajahi, jadi pasti ada banyak sumber daya di sana. Namun, bahkan jika area terlarang peringkat 1 dan peringkat 2 memiliki banyak sumber daya, tidak mudah bagi siapapun untuk keluar tanpa cedera. Misalnya, mata air suci dari Emberfall Rainforest. Begitu banyak orang pergi ke hutan untuk mencarinya, namun tidak ada yang kembali. Itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat sebenarnya Levi. Kartu truf macam apa yang dia miliki di lengan bajunya untuk mendapatkan begitu banyak sumber daya? Itu adalah pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh banyak orang. Keluarga kerajaan Rhoduns telah mengirim banyak orang untuk mencari tahu siapa yang menghancurkan catatan perubahan darah. Ini bukan hanya soal membalas kebaikan Levi. Itu juga merupakan tanggapan terhadap mereka yang menentang otoritas mereka. Levi juga mulai meminta orang untuk menyelidiki masalah ini. Siapapun yang menghancurkan catatan perubahan darah akan mati. Suatu hari, mereka yang ingin membalas dendam pada Idrae mengetuk pintu Levi lagi. Levi bertanya dengan kesal, "Kenapa kalian ada di sini lagi? Pergi sekarang atau aku akan memaksamu pergi." Kelimanya dengan cepat mengumumkan, "Tunggu. Kami di sini hanya untuk berdiskusi dengan Anda. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Apakah ada perubahan pendapat Anda sejak kunjungan terakhir kami?" Berbicara, Levi dengan dingin menuntut. Idrae secara terbuka mengambil catatan perubahan darah untuk mencegahmu menyembuhkan racun putrimu. Apakah Anda akan tetap diam terhadap provokasi seperti itu? Mereka mencoba membunuh putrimu dengan menolak kesempatanmu untuk mendapatkan penawar untuknya. Apakah Anda tidak marah pada mereka karena itu? Apa kamu tidak ingin balas dendam? Saya pikir, sebagai seorang ayah, bukankah Anda seharusnya membalas dendam ketika menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana kamu bisa duduk diam di sini? Beberapa dari mereka membombardirnya dengan pertanyaan dan menegurnya dari landasan moral yang tinggi. Dia menatap mereka dengan tatapan dingin. Sejujurnya, kami telah mencoba membunuh anggota Idrae berkali-kali sebelumnya, tetapi semua upaya berakhir dengan kegagalan. Bahkan ketika kami mengirim beberapa pembunuh tingkat dewa, mereka masih. Intinya kami ingin memberitahumu bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Idrae. Membunuh mereka sudah hampir mustahil, apalagi menghancurkan mereka semua. Dua lainnya dari 5 menambahkan. Jadi, Levi menyeringai. Karena itulah kita, yang menentang Idrae, harus bekerja sama untuk menjatuhkan mereka. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Hanya ketika kita bekerja bersama, kita bisa membalas dendam pada Idrae. Petik 2. Kami telah mendengar tentang kemampuanmu yang luar biasa, Tuan Garrison. Semua orang di dunia luar tahu kamu memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan Siperia. Saat ini, kami sekali lagi dengan rendah hati mengundang Anda untuk bergabung dengan organisasi kami. Saya percaya bahwa kita semua akan dapat membalas dendam terhadap Idrae dengan bantuan sumber daya Anda yang melimpah.
Saat ini, kami memiliki hampir 100.000 anggota. Kami juga memiliki lebih dari 50 dewa. Saya percaya bahwa begitu Anda bergabung dengan kami dan memberi kami beberapa sumber daya Anda, jumlah prajurit yang kuat di barisan kami akan meningkat dengan cepat. Saat itu terjadi, kita akhirnya bisa melawan Siperia. Menjatuhkan Idrae juga tidak akan menjadi masalah lagi. Terlepas dari upaya mereka untuk membujuknya, Levi tetap diam, jadi mereka melanjutkan, jangan khawatir. Jika Anda bergabung dengan kami, masalah keracunan putri Anda akan menjadi masalah organisasi kami juga. Bersama-sama, kita akan mencari cara untuk menghilangkan racun di sistem tubuhnya. Ada banyak orang terampil di barisan kami. Membuat penawar untuk putrimu tidak akan menjadi masalah. Mereka terdengar sangat yakin ketika membuat janji mereka, namun Levi masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang Anda katakan, Tuan Garrison? Kami dapat memenuhi persyaratan lain yang Anda miliki selama Anda berjanji untuk bergabung dengan kami. Mereka mendesak. Bab 2957 lebih baik tidak punya ide. Levi benar-benar ingin tertawa. Itu tentu saja salah satu cara untuk mendapatkan dukungan saya tanpa memberi saya sesuatu yang bernilai sama sebagai imbalannya. Apakah mereka pikir mereka bisa memanfaatkanku dengan mudah? Cek, cek, cek. Mereka tampaknya benar-benar tertarik untuk membalas dendam saat pertama kali mereka mencoba merekrut saya. Mereka menginginkan bantuan saya. Tapi sekarang, jelas sekali bahwa mereka hanya menginginkan sumber daya saya. Bagi mereka, aku hanyalah kunci pintu kemenangan mereka kali ini. Mereka mungkin juga menulis rencana mereka untuk mengambil sumber daya yang saya miliki di wajah mereka. Tetap saja, di antara mereka yang mencoba merebut sumber daya saya, mereka tentu saja yang memiliki argumen terbaik dan paling logis. Namun, hanya karena kepentingan kita selaras bukan berarti aku akan membiarkan mereka memanfaatkanku. Saya tahu pasti bahwa mereka akan mengusir saya setelah mereka berhasil menyalurkan sumber daya saya ke dalam organisasi mereka jika mereka mau. Lagi pula, kunci ke ruang harta karun tidak ada gunanya begitu pintunya sudah dibuka. Juga, hampir lucu bahwa mereka menyebutkan bahwa mereka dapat menyembuhkan Evie. Jika mereka datang kepada saya ketika dia pertama kali diracuni, saya mungkin akan setuju untuk bergabung dengan mereka karena putus asa. Tapi, pada titik ini, saya sudah mencoba semua metode dan ramuan ajaib yang bisa saya temukan. Jika tidak ada yang berhasil, badut ini pasti tidak bisa menyelamatkannya. Sumber daya yang saya miliki dimaksudkan untuk menyelamatkan putri saya. Ini tidak dimaksudkan untuk balas dendam. Saya akan mengulangi apa yang saya katakan sebelumnya. Saya sendiri yang akan menemukan cara untuk menghadapi Idrae. Mereka masih hidup sekarang karena saya masih berusaha menyelamatkan putri saya. Setelah dia sembuh, mereka akan mati di tanganku. Dia menatap kelima orang itu. Kamu sudah bisa membubarkan organisasimu. Jangan menyebabkan pengorbanan yang tidak perlu. Akulah yang akan membalas dendam. Aku sendiri sudah cukup untuk mengalahkan Idrae. Hari di mana putriku pulih adalah hari di mana mereka akan mati. Kata-katanya mengejutkan mereka. Mereka telah mengantisipasi bahwa dia akan menolak lamaran mereka, tetapi mereka tidak berharap dia akan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak percaya bahwa dia sendiri yang bisa menghancurkan Idrae sama sekali. Setelah beberapa kali percobaan pembunuhan mereka yang gagal, mereka menyadari bahwa Siperia jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Negara itu tidak hanya memiliki ribuan dewa. Ada desas-desus bahwa Siperia memiliki puluhan ribu dewa. Dalam benak mereka, mereka melihat Levi sebagai seorang pengecut yang hanya bisa menceritakan kisah-kisah tinggi untuk membuat dirinya terlihat lebih kuat dari dirinya. Mereka percaya dia tidak berniat membalas dendam terhadap Idrae karena dia terlalu takut untuk melakukannya. Namun, mereka berlima telah belajar dari kesalahan mereka dan menyimpan pikiran itu untuk diri mereka sendiri. Mereka masih ingat dengan jelas bagaimana mereka dipukuli sebelumnya. Levi mungkin bukan dewa, tapi dia tetap bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Tolong, pikirkan saja putrimu, Tuan Garrison. Kamu harus tahu bahwa kekuatanmu terbatas jika kamu sendirian, apakah itu dalam hal menyembuhkan putrimu atau membalas dendam pada Idrae. Bekerjalah dengan kami, Tuan Garrison. Bersama-sama, kami dapat membantu Anda memecahkan masalah tersebut dengan lebih mudah. Tetap saja, mereka menolak untuk menyerah semudah itu dan ingin membujuknya lebih jauh. Lihat saja apa yang terjadi sebelumnya.
Karena kekuatan yang terbatas, Anda bahkan tidak bisa menyimpan sesuatu yang sekuat catatan perubahan darah. Jika Anda bergabung dengan kami dapat berjanji kepada Anda bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di bawah perlindungan kami. Ketika mereka menggunakan penghancuran catatan perubahan darah sebagai contoh, Levi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak tahu apa itu, tetapi ada perasaan yang mengganggu di benaknya, seolah-olah alam bawah sadarnya mencoba mengatakan sesuatu padanya. Tidak, aku tidak membutuhkan kalian semua. Dia dengan dingin menyatakan. Jadi, Anda tidak akan bergabung dengan kami, Tuan Garrison. 5 bertanya. Betul sekali. Sekarang pergi dari hadapanku sebelum aku marah. Mereka berlima hanya bisa menatap ramuan ajaib dan kristal energi spiritual yang duduk di belakang Levi dengan penuh semangat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan bahwa sumber daya langka seperti keduanya duduk ditumpukan di belakangnya. Itu mengguncang mereka sampai ke inti mereka. Sumber daya yang dimiliki organisasi mereka terlalu sedikit. Jika organisasi mereka memiliki semua yang dimiliki Levi, mereka mungkin bisa memenangkan pertarungan apapun di masa depan. Bisakah kita melihatnya? Mereka bertanya dengan ragu-ragu. Tentu, tapi kalian semua sebaiknya tidak memiliki ide lucu tentang mereka, Levi memperingatkan dengan dingin. Bab 2958 Harapan Baru. Tentu saja, Levi tahu apa yang mereka coba lakukan. Mereka begitu putus asa untuk mendapatkan sumber dayanya sehingga tanpa malu-malu mereka bertanya apakah mereka bisa melihatnya. Tetap saja, alih-alih dengan sengaja menolaknya, dia memutuskan untuk memamerkannya. Itu tidak terlalu penting baginya karena siapapun yang berani mengambil sumber daya itu akan mati di tangannya. Itu juga karena dia bisa mendapatkan sumber daya itu dengan sangat mudah. Dia bisa meraih sebanyak yang dia mau. Mereka berlima dengan gemetar melangkah maju dan memeriksa ramuan ajaib dan kristal energi spiritual. Itu nyata, semuanya nyata. Kristal energi spiritual ini adalah yang paling murni yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan ada beberapa ton di sini. Ini luar biasa. Ini pada dasarnya adalah tumpukan kekayaan yang tak terbayangkan. Aku harap aku bisa menerimanya. Itu mengejutkan mereka berlima. Sayangnya, mereka masih harus pergi, dan mereka melakukannya dengan enggan. Ketika mereka kembali ke pulau itu, mereka memberitahu semua orang apa yang mereka lihat. Jika Levi tidak bergabung dengan kita, maka kita akan memastikan putrinya tidak akan pernah menemukan penawarnya. Kami akan mengawasi semua orang dan menghancurkan harapan yang muncul. Mereka sangat ingin mempersulit Levi. Ketika orang banyak di pulau itu mendengar tentang sumber daya yang dimiliki Levi, mereka terkejut. Dia punya barang sebanyak itu. Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak sumber daya? Kita harus memilikinya. Kita perlu merumuskan rencana untuk meraih semuanya. Betul sekali. Setelah kita memiliki semua sumber dayanya, kita akhirnya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Hydrae. Pengungkapan tentang sumber daya Levi secara langsung mengungkapkan semua keserakahan mereka. Mereka hampir gila karena keinginan mereka. Semua orang menginginkan bagian dari sumber daya Levi. Mereka semua mulai merencanakan dan berpikir tentang bagaimana mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah sejumlah besar upaya oleh banyak kekuatan dan individu di seluruh dunia untuk memenangkan sumber daya Levi darinya. Mereka mengirim semua jenis obat ajaib dan metode untuk menyembuhkan racun, tetapi tidak ada yang berhasil. Tak satu pun dari mereka sekuat catatan perubahan darah. Mereka tidak berpengaruh dalam menghilangkan racun. Adapun item dan metode yang memiliki efek, aksesnya diblokir. Baik Hydrae dan kekuatan misterius lainnya melakukan yang terbaik untuk menghancurkan apapun yang berpotensi menjadi penawarnya. Mereka bahkan beberapa yang membunuh orang-orang yang ingin mengunjungi Levi bahkan sebelum mereka dapat menemukannya. Karena itu, Dr. Erebus cukup bermasalah. Karena itu, dia pergi ke Lewi untuk membicarakan masalah itu dengannya. Hal-hal tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Kita tidak bisa berurusan dengan semua orang yang datang mencari kita, kata Dr. Erebus khawatir. Levi mengerutkan alisnya. Mereka yang datang tidak bisa menangani racun. Dan mereka yang bisa membantu dengan racun tidak bisa datang sama sekali. Pada saat itu, Dewa Digital berbicara. Tetap saja, kami mengawasi orang-orang yang mulai membunuh. Kita akan segera mengetahui identitas mereka.
Mereka melakukan hal-hal seperti itu untuk memaksa kekuatan misterius bergerak sehingga mereka bisa mengawasi. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh organisasi yang ingin membalas dendam pada Hydrae. Mereka mengira Levi gagal mencapai banyak hal, bahwa dia bahkan tidak memiliki orang atau waktu untuk menyelidiki mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Levi memiliki cukup banyak orang yang bekerja untuknya untuk mengawasi mereka. Levi menatap Dewa Digital. Awasi terus orang-orang itu. Mereka akan terus menyerang, jadi cobalah untuk mencari tahu identitas mereka sesegera mungkin. Dipahami. Levi kemudian menoleh ke Dr. Erebus. Pergi dan saring hal-hal yang berguna sebagai penawarnya. Aku akan menemukannya sendiri. Kesimpulan dari semua upaya mereka setelah beberapa saat adalah bahwa tidak ada hal acak yang mereka temukan berhasil. Jika mereka ingin menemukan penawar yang sebenarnya, mereka hanya akan menemukannya di dalam negara atau faksi yang kuat. Hanya kekuatan seperti itu yang mungkin memiliki metode atau obat ajaib untuk menyembuhkan racun. Karena itu, Levi masih harus bekerja dengan kekuatan luar. Roduns masih mencari pelakunya dan menemukan metode untuk menyembuhkan racun bagi Levi. Mereka mengirim banyak metode dan ramuan berharga untuk menyembuhkan racun kepadanya. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berguna dalam menghilangkan racun di Forlevia. Levi tidak punya pilihan selain terus mencari obat dan berharap bahwa rencana yang dia buat akan berhasil. Dia harus mengakui bahwa ide Bounty itu cukup berguna, karena beberapa hari kemudian, harapan memang datang. Dr. Erebus buru-buru bergegas mencari Levi. Bab 2959 Perampokan Siang Hari. Hawen bilang mereka punya ide. Dr. Erebus mengumumkan. Hawen pernah menjadi negara yang sangat rata-rata dengan kurangnya kemajuan dalam teknologi. Mereka juga memiliki banyak desa suku. Mereka pada dasarnya adalah negara setengah berkembang. Namun, negara itu menyukai pertempuran dan peperangan. Semua warga negara mereka memiliki konstitusi yang cukup kokoh dan kokoh. Mereka juga memiliki banyak teknik rahasia, keterampilan pemurnian tubuh, dan penyihir. Konstitusi mereka terlalu kuat. Jika semua negara tiba-tiba kehilangan semua senjata mereka suatu hari nanti, Hawen akan menjadi negara paling kuat di dunia. Saat usia teknologi turun ke dunia, mereka didorong ke sudut dan jarang terdengar lagi. Namun, kebangkitan energi spiritual telah menyebabkan mereka bangkit dari abu. Seperti Siberia, teknologi mereka tidak cukup kuat untuk membantu mereka menghindari bencana ketika mencapai tanah mereka. Mereka tidak bisa membangun shelter seperti Erudia. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menghadapi bencana secara langsung. Karena fisik mereka yang tidak normal, mereka mampu menyerap dan mencerna energi spiritual lebih baik daripada ras lain untuk mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Itu adalah hadiah ras mereka. Dan karena itu, ada lebih dari 500 dewa di negara mereka. Pejuang mereka juga umumnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain dari peringkat yang sama. Itu semua berkat konstitusi mereka yang luar biasa kuat. Mereka juga menggunakan semua jenis teknik rahasia dan keterampilan pemurnian tubuh untuk membuat diri mereka kuat. Selain itu, penyihir mereka dapat mengubah energi spiritual yang mereka serap menjadi kekuatan besar. Itulah mengapa Dewa Hawen jauh lebih kuat daripada dewa lainnya. Kekuatan mereka secara keseluruhan masih bisa terus meningkat. Sama seperti itu, Hawen menduduki peringkat kelima negara paling kuat di dunia setelah kebangkitan energi spiritual, meskipun mereka duduk di urutan paling bawah di zaman teknologi. Ketika mereka mendengar Levi sedang mencari penawar untuk putrinya, mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki banyak orang dan penyihir yang berbakat dalam menyembuhkan racun di desa suku. Itu karena mereka tahu Levi adalah pria yang murah hati. Mereka setuju untuk bernegosiasi dengan Levi, tetapi mereka sangat rakus. Peluang keberhasilannya hampir sama dengan menggunakan catatan perubahan darah. Namun, ada lebih banyak kondisi yang melekat pada kesepakatan itu. Mereka memiliki banyak orang berbakat dan metode yang efektif. Mungkin mereka benar-benar bisa menyembuhkan racunnya. Namun, karena ini akan menjadi upaya nasional, kondisi yang mereka buat cukup tinggi. Tentu saja, itu hanya alasan mereka untuk melakukan apa yang pada dasarnya adalah perampokan siang hari. Lagi pula, siapa yang tidak akan melakukan yang terbaik dan memobilisasi seluruh pasukan negara mereka untuk mendapatkan sumber daya yang dapat kami tawarkan? Dr. Erebus sangat tidak puas. Dia pikir Hawen hanya mengambil keuntungan dari kemalangan mereka.
Bagaimanapun, Roduns hanya meminta 50 kristal energi spiritual sebagai ganti catatan perubahan darah. Levi adalah orang yang memutuskan untuk memberi mereka 100 kristal energi spiritual. Hawen, di sisi lain, meminta 1 ton kristal energi spiritual dan 30 ramuan ajaib bahkan sebelum mereka menawarkan metode yang layak atau obat ajaib yang efektif untuk menyembuhkan racun. Levi bisa memberikan apa yang mereka minta kepada Hawen, tetapi mereka tidak tahu malu untuk mengambil keuntungan dari kemalangannya secara terang-terangan. Itu membuat Dr. Erebus sangat marah sehingga dia hampir ingin menolak tawaran mereka di tempat. Itu sebabnya dia pergi ke Levi untuk berdiskusi. Namun, tidak ada yang lebih dipedulikan Levi selain putrinya saat ini, jadi dia berkata, tidak apa-apa. Ini hanyalah harta duniawi. Saya akan memberi mereka sebanyak yang mereka inginkan selama Evi selamat. Itu benar. Jumlah yang mereka minta bukanlah apa-apa yang tidak bisa kami tangani. Dr. Erebus mengangguk. Bagus. Ayo berangkat ke Hawen sekarang juga. Levi menyatakan dengan tidak sabar. Dia tidak ingin hal seperti penghancuran catatan perubahan darah terjadi lagi. Tidak lama kemudian, dia dan bawahannya tiba di Hawen. Bahkan di kejauhan, mereka bisa melihat orang-orang menyambut mereka. Lihat bagaimana mereka menyambut kita, kata Dr. Erebus. Tepat ketika geng itu hendak masuk, seseorang menghentikan mereka. Tahan, belum ada dari kalian yang bisa masuk, teriak utusan Hawen. Apa yang salah? Tanya Levi. Bab 2960 memutarbalikkan kebenaran. Bahkan Dr. Erebus bingung. Sesampai di Hawen sebelum melakukan negosiasi, masyarakat di sana sangat antusias. Mereka sangat antusias sehingga mereka berharap Levi sudah ada di sana bersama Forlevia sehingga mereka bisa segera melakukan pertukaran. Itulah betapa mereka sangat menginginkan ramuan ajaib dan kristal energi spiritual. Sekarang Levi telah tiba, mereka menghalangi jalannya alih-alih menyambutnya dan bawahannya ke negara mereka dengan segera. Dewa digital menunjuk ke pesawat di belakang dan berteriak, apa yang kamu inginkan ada di dalam sana? Buka gerbangnya sekarang. Apakah Anda takut kami akan kembali melawan kata-kata kami? Petik 2. Sekelompok warga Hawen tertawa ketika mereka mendengar itu. Kami tidak menghentikanmu karena itu. Sebelum kalian semua masuk, ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan kalian semua, kata utusan itu. Berdebar. Hati Dr. Erebus jatuh saat mendengar itu. Mereka mencoba mencari masalah. Levi menggendong Forlevia di punggungnya saat dia menatap utusan itu tanpa emosi. Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu tentang kondisi kami untuk memobilisasi pasukan nasional kami untuk menyembuhkan putrimu, kan? Utusan itu melanjutkan. Levi mengangguk. Ya, saya bersedia. Ada apa dengannya? Dr. Erebus melangkah maju. Saya menegosiasikan persyaratannya. Apakah ada yang salah? Utusan itu tersenyum. Iya, begitulah. Syaratnya ditentukan oleh Raja Lama kita. Dia agak bodoh karena usianya yang sudah tua. Jadi, dia gagal menyampaikan kondisinya dengan benar. Petik 2. Dr. Erebus terdiam. Dia adalah orang yang secara pribadi merundingkan kondisinya, dan dia tahu orang yang berbicara dengannya berbicara dengan lancar. Mereka mengungkapkan kondisi mereka dengan jelas dan terus mengingatkannya tentang mereka. Dia bingung kenapa utusan itu mengatakan orang yang dia ajak bicara gagal menyampaikan syarat dengan benar. Selain itu, orang yang merundingkan persyaratan dengannya bukanlah orang tua. Orang itu adalah putra mahkota Hawen, seorang pemuda, bukan orang tua yang bodoh. Saat itulah dia menyadari bahwa utusan itu akan kembali melawan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dr. Erebus segera berteriak, kalian semua salah. Orang yang saya negosiasikan adalah putra mahkota Hawen, bukan raja. Dia menyampaikan kondisinya dengan sangat jelas. Petik 2. Utusan itu dan banyak lainnya menatapnya dengan marah. Mereka meraung, omong kosong. Beraninya kau berbohong di depan kami. Orang yang berbicara denganmu adalah Raja Tua. Putra mahkota tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa mewakili masalah sepenting ini? Petik 2. Pada saat itu, putra mahkota Hawen mendekati Dr. Erebus. Apakah kamu tidak pergi terlalu jauh? Aku tidak ingat pernah bernegosiasi denganmu atau bahkan bertemu denganmu sebelumnya. Dr. Erebus menatap putra mahkota, orang yang diajak bicara secara pribadi belum lama ini, dan tersenyum pasrah. Masalahnya menjadi jauh lebih rumit karena Hawen secara terang-terangan memutarbalikkan kebenaran.
Karena putra mahkota mengatakan negosiasi tidak pernah terjadi antara dia dan Dr. Erebus, itu berarti sudah waktunya untuk membicarakan kondisinya. Setidaknya, begitulah cara Levi memahami situasinya. Dia menatap kerumunan dan berseru, karena kalian semua mengatakan Raja Tua tidak mengatakan hal-hal dengan jelas, maka beritahu kami apa yang Anda inginkan sekarang. Berhentilah membuang waktuku. Membuang-buang waktunya dengan orang-orang itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan ketika Forlevia masih dalam bahaya besar. Dia hanya ingin masuk dan menyembuhkannya. Jika mereka bermalas-malasan lebih lama lagi, dia mungkin akan menerobos gerbang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Putra mahkota tersenyum. Sangat baik, biarkan saya menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Anda. Kami bisa dan kami bersedia menggunakan kekuatan nasional kami untuk menghilangkan racun dari tubuh putri Anda. Namun, karena kami mengerahkan begitu banyak sumber daya dan orang untuk merawat putri Anda harus memberi kami sesuatu yang sama nilainya sebagai balasannya. Jadi, dengarkan. Jika Anda menerima kondisi kami akan membiarkan Anda masuk dan merawat putri Anda. Jika Anda tidak bisa, maka tidak ada yang bisa kami lakukan tentang racun putri Anda. Levi dalam mode panik penuh saat dia berteriak, kalau begitu berhentilah membuang waktu dan katakan saja apa yang kamu inginkan. Bahkan seorang buta pun dapat mengatakan bahwa putra mahkota ingin menambahkan lebih banyak kondisi ke kondisi aslinya. Sangat baik, berikut kondisi kami. Kami menginginkan 3 ton kristal energi spiritual dengan kemurnian tinggi dan 100 ramuan ajaib berkualitas tinggi. Kami akan melakukan inspeksi langsung terlebih dahulu. Jika bahannya lolos pemeriksaan, kami akan membiarkan Anda masuk. Para ahli yang kami kumpulkan untuk menyembuhkan racun putrimu sudah menunggu di dalam. Saat putra mahkota selesai berbicara, udara membeku. Levi dan 2 lainnya tercengang. Itu benar-benar perampokan siang hari. Kondisi tambahan itu sangat mengejutkan mereka sehingga mereka terdiam. Bersambung.